process dibedakan menjadi structural production process, auxiliary production process, investment, dan unwanted physical input and outputs. Untuk structural production process ini merupakan seluruh aliran material yang berkaitan dengan pembuatan barang fisik, jadi apapun yang digunakan untuk aliran material ya. Kemudian structural production process input ini packing, production, packaged ya, packing ya. Kemudian raw material DSTR dan residual atau RSTR ini apa ya? Ini kode-kode yang digunakan ya. Kemudian struktural output dan produksi yang dijual kepada production proses yang lain, ZZR, ZAOX, dan F atau kepada konsumen C ya. Ingat tidak semua struktural input dapat diubah menjadi produk. Jadi nanti ada residual yang dapat terjadi bisa disuplai ke production proses yang lain. Jadi tidak semua bisa input itu diubah menjadi produksi. Jadi ada residu yang bisa dihasilkan itu bisa disuplai ke production proses yang lain ya. Atau STR kalau diberikan kodenya dan dibuang ke lingkungan. Ada juga yang digunakan WSTR, yang dibuang ke lingkungan itu STR ya. Yang dibuang ke lingkungan. Kemudian ada perubahan stok juga yang memungkinkan itu ada perubahan stok atau SSTR. Kemudian contoh dalam produksi mobil ini struktural input merupakan plat logam dan mesin. Jadi struktural input itu adalah plat logam, mesin, sedangkan struktural output struktural output itu adalah mobil dan scrap logam. Scrap logam itu kan sisa pemotong-potongan logam seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya untuk keseimbangannya seperti ini gitu. Untuk auxiliary production process ini merupakan sebuah aliran fisik yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses produksi selain dari yang dipakai di struktur production process. Ini semua aliran fisik ya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses produksi apapun itu gitu. Kemudian inputan fisik tidak terkandung dalam produk, jadi tetap dipakai untuk alasan tertentu. Bukan pula investment good karena dipakai dalam periode tertentu saja. Untuk auxiliary production dipakai package production atau tadi lambangnya ZAOX dan bahan mentah DAOX, residual R ya, RAOX juga bisa dipakai misalkan lead filling dan incinerator. Jadi bisa dibuang atau bisa dibakar gitu ya. Kemudian auxiliary output adalah residual atau W, AUX, dan E, AUX dengan perubahan stok atau S, AUX. Contoh dari auxiliary proses adalah proses pembakaran yang membutuhkan energi dan oksigen. Sedangkan CO2 dianggap sebagai auxiliary output. Jadi CO2-nya keluarannya ya karena pembakaran itu hasilnya CO2. Tapi untuk outputnya ya energi dan oksigen itu seperti itu. Untuk investment good sendiri itu dibutuhkan dalam proses produksi sebagai fasilitas reduksi dan tidak masuk ke dalam produk karena dia lebih ke keuangan ya. Kemudian sehingga ada kemiripan dengan auxiliary input. Memang dia adalah input ya, auxiliary input atau bahan baku inputan itu ya, cuman dia dalam bentuk dana seperti investment gitu. Nah, investment goods ini dipakai berulang dan beberapa periode. Investment good disuplai dari proses produksi lainnya. Recycling and packing diabaikan dan juga raw material dan residual juga dihilangkan. Untuk output dari investment bisa disuplai ke sektor lain. Kemudian stock change juga dimasukkan dalam akun investmentnya gitu. Atau ini lambangnya ada ya, SIN sebagainya. Ada namanya unwanted material, satu material tidak diinginkan ya, dalam material tidak ada nilainya. Biasanya tidak ada nilai teknologinya dalam proses produksi. Jadi biasanya dipakai untuk ketika transportasi barang dan lain sebagainya. Contohnya adalah packing gitu ya. Untuk final consumption sendiri apa sih itu gitu ya? Final consumption juga mengikuti prinsip yang sama ya. Seperti misalnya konsumen membeli paket produk dari production process atau C. Untuk beberapa produk membutuhkan raw material untuk digunakan. Nah, beberapa jenis residual juga bisa dipakai oleh konsumen. Output dari konsumsi adalah residual yang bisa disuplai ke kategori ekonomi yang lain atau diemisikan ke lingkungan dan perubahan stok. Jadi outputnya tuh bisa dari konsumsi ya adalah residunya
Untuk barang yang non durable stock yang akan minimal gitu. Nah, contohnya nih, fuel framework. Jadi contohnya misalkan ada ZSTR tadi. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat total mass balance of economic itu residual yang disuplai ke sistem ekonomi yang harus ada yang harus sama dengan residu yang dipakai gitu, atau W sama dengan R. Jadi ya residual yang disuplai ke sistem ekonomi itu ya harus sama dengan residu yang dipakai. Jadi yang digunakan sama yang dikeluarkan yang sama gitu. W sama dengan ini contoh fuel piot untuk proses nanti bisa dilihat ada magnet metal atau MMIS production ekstraksi diproduksi dari ekstraksi ya, dari ekstraksi untuk bentuknya ore gitu. Kemudian struktural input struktur input dari ore. Kemudian struktur output are metal and mining debris. Jadi output dan input ya, jadi metal. Oke, contohnya seperti ini. Cara bacanya sama ya, jadi tidak usah terlalu diperhatikan. Jadi lihat saja tadi yang contoh yang apa namanya POT yang ada di apa namanya West Germany atau Jerman Barat seperti itu. Ini bisa dilihat, ini sama sebenarnya, tidak ada bedanya, cuma berbeda apa namanya proses jenis produksinya aja. Ini biasanya ini karena keseluruhan ada metal apa namanya tambang metal, tambang besi dan lain sebagainya gitu. Walaupun di sini juga ada oksigen, kemudian residu yang dihasilkan apa, kemudian dan lain sebagainya nanti bisa dilihat. Ini ada outputnya, ada inputnya juga. Untuk environmental information seperti ini, ada untuk environmental indikator yang ada itu ada metal ore depletion tadi yang masuk. Kalau misalnya kita lihat yang tadi ya, ada metal ore depletion, ada hasilnya 1843 kiloton, ada fossil fuel resource depletion, jadi ada pembuangan gitu ya, ada pembuangan fosil fuel di sana gitu ya, ada kemudian ada CO2 emission hasil pembakarannya besar ya, landfill waste apa namanya sampah yang ada di landfill yang dibuang, kemudian incinerated waste ya 395, mining debris. Nah, kalau kita lihat seperti ini elemen circle economy ini harus sama ya. Contohnya misalkan kalau di sini kalau kita lihat berdasarkan MFA dan POT ini sama ya. Misalkan kalau kita lihat di mined fossil fuel ini, dia dapat apa namanya fossil fuel yang ada di alam itu sekitar 4059 gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan 1058 untuk basic untuk plastik, kemudian 17 ke recycle plastik, kemudian selanjutnya ada 856 untuk konsumer. Ini biasanya konsumer tuh BBM ya, teman-teman. Jadi untuk yang mined fossil terakhir ini biasanya karbon dioksida, ini kan dia menghasilkan karbon dioksida ya. Selanjutnya ada juga 1317 yang lain-lain lah, ada karuan gitu. Nah, kalau di total dari unmined fossil fuel sampai 4059 ini pasti akan sama dengan penjumlahan untuk basic plastik, untuk yang recycled plastik, kemudian ada juga yang untuk yang lain-lain ya, yang hasilnya kemudian karbon dioksida. Walaupun ini sebenarnya bentuknya senyawa, tapi dia akan menghasilkan massa yang sama kalau misalkan dikonversi. Kemudian terakhir yang ada ke consumer itu 856. Ini sama hasilnya kalau ditambahkan 1058 ditambah 17 tambah 1317 kemudian 812, kemudian ada juga yang 856, ini harus ditambahkan sih harus sama dengan 4059 untuk inputnya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, fossil fuel dan sebagainya. Ini ada jurnal nanti saya akan bagikan teman-teman.